Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita syukuri kepada Allah pada kesempatan kali ini. Kita oleh Allah masih diberikan beberapa kenikmatan, di antaranya nikmat sehat, nikmat longgar. Lebih-lebih kita hidup sekali ini oleh Allah diberi hidayah, diberi petunjuk berupa Quran hadis jamaah. Maka atas peparing Allah, pemberian Allah, kita wajib syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada perantara agama yang memperjuangkan agama Allah, mulai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ahum, para alim ulama, mubaligh dan mubalighot, sehingga kita bisa menetapi hidayah Quran hadis jamaah ini. Atas amal solehnya disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah, jazakumullahu khairan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah sekalian yang masih selalu melonggarkan waktu di dalam mencari ilmu, thalabul ilmi. Maka atas kehadirannya disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barakah. Tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala amalun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita Sahih Bukhari, Kitabul Shalah, Kitabus Shalah. Nomor hadisnya 371. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ya'qub ibnu Ibrahim qala hadatsana Ismail ibnu Ulayyah qala hadatsana Abdul Aziz ibnu Suhaibin an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku goza berperang siapa Nabi Khaybar, pada Khaybar, perang Khaybar. Fasallaina, maka salat kami, indaha, di sekitar Khaybar, salat al-ghadati, pada salat subuh, bigulasin, dengan remang-remang. Maksudnya mengerjakan sholat subuh di awal waktu ya, jadi masih betul-betul gelap, remang-remang. Farokiba, maka naik siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, warokiba, dan naik siapa Abu Tolhah, naik kendaraan. Wa ana, dan aku Anas, iku rodifu Abi Tolhah, goncengannya Abi Tolhah. Jadi Anas dibonceng di atas kendaraan oleh Abu Tolhah. Fa'ajra, maka menjalankan siapa an-nabiyullah, nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam, fi zuqaqi Khaybarin, di dalam jalannya Khaybar. Jadi Nabi meneruskan perjalanannya menuju Khaybar. Jadi atau Nabi berada di jalur Khaybar, jalan untuk menuju Khaybar. Wa inna rubati, dan sesungguhnya lututku, la tamasu, niscaya menyentuh apa lutut,
fakhidan Nabi Allah, pada pahanya Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena jalan menuju Khaybar itu sempit, sehingga lututku menyentuh kepada lututnya Nabi. Suma kemudian hasaro membuka siapa Nabi al-izaro, pada sarung, pakaian bawah sarung, anfahidihi, dari pahanya Nabi, hatta sehingga ini sesungguhnya aku, angduru melihat aku, ila bayadi fakhidin Nabi Allah, pada putihnya pahanya Nabinya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma dakhala, maka ketika masuk siapa Nabi al-qaryata, pada desa Khaybar. Jadi karena lututnya Nabi tersentuh dengan lututku, maka Nabi membuka sarungnya dari pahanya Nabi, sehingga aku melihat pahanya Nabi itu putih. Jadi naik kendaraan, kemudian pakai sarung, karena jalannya sempit, ya, akhirnya Nabi menarik sarungnya ditarik sehingga kelihatan pahanya putih. Ketika Nabi masuk di desa Khaybar, mulai masuk daerah Khaybar, qala bersabda Nabi, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kharabat, rusak apa Khaybarun, Khaybar. Ketika Nabi masuk ke desa Khaybar, Nabi bersabda, Allah Maha Besar, Khaybar rusak. Ya, Khaybar rusak. Inna, sesungguhnya kami, idza nazalna, ketika bertempat kami, bisa hati kaumin, pada halamannya kaum, fasa asobahu, maka sejelek-jeleknya pagi, mundarina, yang ditakut-takuti. Mundarina, yang ditakut-takuti. Jadi pagi ini orang-orang Khaybar akan rusak. Pagi ini orang-orang Khaybar akan rusak. Mereka akan takut. Qolaha, bersabda siapa Nabi, pada kalimat salasan, 3 kali. Allahu Akbar, kharabat Khaybar. Pokoknya hari ini desa Khaybar rusak, penduduknya rusak. Qala, berkata siapa Anas, wa kharaja, dan keluar siapa kaum, ila a'malihim, pada pekerjaan mereka. Anas menerangkan mereka kaum Khaybar itu keluar untuk mengerjakan suatu pekerjaan mereka. Maksudnya mereka ya beraktivitas seperti biasa, karena tidak merasa bahwa sudah kedatangan Nabi Muhammad CS yang hendak merusak Khaybar, sehingga mereka tetap mengerjakan pekerjaan mereka, ya bertani, berangkat dengan membawa alat pertaniannya.
Faqalu maka berkata mereka Yahudi Khaybar, ha Muhammadun Muhammad, maksudnya hada Muhammad, oh ini Muhammad ini. Baru mereka ketika beraktivitas mereka baru menyadari kalau Nabi Muhammad dan pasukannya sudah masuk ke desa mereka. Loh kok Muhammad neng kene? Qala berkata siapa Abdul Aziz, wa qala dan berkata siapa ba'du ashabina, sebagian sahabat-sahabat kami, awil khamisu, lafat khamis, yakni mengendaki siapa ba'du ashabi, jaisyun, bala tentara. Maksudnya mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad dan bala tentaranya sudah masuk ke Khaybar. Qala berkata siapa Anas, fa asobnaha maka memperoleh kami ha pada Khaybar, anwatan pada rampasan, amwatan pada rampasan. Fajumi'a maka dikumpulkan apa syabyun tawanan, faja'a maka datang sapa dihyatun dihyah. Akhirnya Nabi dan pasukannya mendapatkan rampasan dari orang-orang Yahudi, mendapatkan rampasan dari orang-orang Yahudi desa Khaybar. Kemudian semua tawanan itu dikumpulkan, tawanan menjadi budak, ya. Semuanya dikumpulkan. Lalu dihyah datang. Jadi ketika orang-orang iman itu mengumpulkan semua rampasan dan tawanan, tiba-tiba dihyah datang. Faqala berkata seperti Dihyah, ya Nabi Allah, wahai Nabinya Allah, a'tini memberilah engkau padaku jariyatan pada budak perempuan, min sab'in dari tawanan. Nabi, mbok yo saya ini diberi budak perempuan yang dari tawanan itu, dikasih satu aja lah Nabi. Qala bersabda siapa Nabi, idhab pergilah kamu Dihyah, fakhud maka mengambillah kamu jariyatan pada budak perempuan. Oh begitu ya, ya sudah kamu ambil, silahkan kamu ngambil budak perempuan. Akhirnya fakhoda maka mengambil siapa Dihyah Sofiyata bintu Huyayyin pada Sofia bintu Huyayyin. Akhirnya karena sudah diberi izin oleh Nabi untuk mengambil budak atau mengambil tawanan, akhirnya Dihyah mengambil tawanan yang paling cantik. Wah, berarti pinter itu Dihyah. Lihat budaknya, tawanannya dikumpulkan, dilihat lah kok ini paling cantik ini. Nah, akhirnya oleh Dihyah diambil yang bernama Sofia bintu Huyayyin. Setelah diambil faja'a maka datang siapa rojulun orang laki-laki ilan Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah Dihyah kok ngambil budak perempuan yang cantik. Akhirnya rojul itu datang kepada Nabi. Faqala maka berkata siapa rojul, ya Nabi Allah, wahai Nabinya Allah, A'toita telah memberi engkau Dihyatan pada Dihyah, Sofiyatan pada Sofia binta Huyayyin. Rupani Sayyidu Quraidah
gustinya orang-orang Bani Quraidah, gustinya orang-orang Bani Quraidah atau tuan putrinya Bani Quraidah, wa Nadir dan Nadir. Nabi, engkau telah memberi dihyah Sofiyah binti Huyayyin, yang mana Sofiyah itu merupakan tuan putri dari Bani Quraidah dan Bani Nadir. Itu orang punya nama Nabi, ya. Jadi yang diambil dihyah itu budak yang ternama di kalangan mereka sebelum menjadi tawanan. La tasluhu, tidak pantas siapa Sofiyah, ila kecuali laka bagi engkau. Wah, Sofiyah itu nggak pantas untuk dihyah. Pantasnya itu ya untuk engkau Nabi. Jadi setara. Kalau sama dihyah itu ya nggak pantas. Sofiyah itu cantik, nilainya 10 mungkin. Dari perempuan itu Sofiyah yang paling cantik dinilai 10. Nah, sedangkan dia ini nilainya 4. Nah, jomplang. Nah, jomplang sekali. Nabi nggak pantas dia itu untuk mendapatkan Sofiyah. Yang pantas itu ya engkau Nabi. Qala, bersabda siapa Nabi, ud'uhu, memanggillah kamu pada dihyah, biha, dengan membawa Sofiyah. Ya udah, kalau begitu kamu panggil dihyah, suruh bawa Sofiyah ke sini. Faja'a, maka datang siapa dihyah, biha, dengan Sofiyah. Falamma nadhara, maka ketika melihat ilaiha pada Sofiyah, siapa an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, ternyata benar apa yang dilaporkan oleh rajul itu. Enggak pantas ini Sofiyah untuk dihyah. Setelah Nabi melihat Sofiyah, ternyata Sofiyah itu cantik. Ya, mungkin tinggi, bahenol, ya mungkin. Pokoknya cantik, sehingga ketika dengan dihyah itu tidak cocok, tidak sepadan, ya, jauh, jomplangnya itu jauh. Qala, bersabda siapa Nabi, wa khud, dan mengambillah kamu dihyah, jariatan, pada budak, minas sabi, dari tawanan, ghairaha, pada selainnya Sofiyah. Karena Nabi melihat Sofiyah, akhirnya Nabi memerintahkan dihyah untuk mengambil budak dari tawanan yang lain selain Sofiyah. Lah ini ya cocok ya kanggo aku. Nah, istilahnya begitu. Oh, cantik, tinggi, ya. Ya ini cocoknya buat saya, ini bukan buat dihyah ini. Dihyah ya pinter. Ya, suruh ngambil budak ya ngambilnya yang paling cantik. Ya. Maka Nabi memerintahkan dia untuk mengambil budak selain Sofiyah. Bahkan kalau di dalam hadis selain itu, Nabi mengganti Sofiyah dengan 7 budak perempuan, diganti dengan 7 budak. Qala, berkata siapa Anas, fa'ataqoha, maka memerdekakan ha pada Sofiyah siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wa tazawwajaha, dan menikahi siapa Nabi ha pada Sofiyah. Akhirnya setelah Sofiyah dikembalikan kepada Nabi, Nabi memerdekakan Sofiyah, lalu Nabi menikahi Sofiyah.
Faqala maka berkata lahu pada Anas siapa Sabitun Sabit, ya Aba Hamzah, hai Aba Hamzah, maksudnya Anas, ma apakah asdakoha mas kawinnya Nabi ha pada Sofia. Terus ketika Nabi menikahi Sofia di dalam perjalanan pulang ke Madinah, lah Nabi itu memberikan mas kawin apa kepada Sofia? Qala berkata siapa Anas, nafsaha dirinya Sofia. Rupane a'takoha memerdekakan siapa Nabi ha pada Sofia. Wa tazawwajaha dan menikahi siapa Nabi ha pada Sofia. Lalu dijawab oleh Anas, mas kawinnya Nabi menikahi Sofia itu ya dengan Nabi memerdekakan Sofia, itu menjadi mas kawinnya, dan Nabi menikahi Sofia. Jadi boleh mas kawin seperti itu ya, diperbolehkan. Yang penting ada mas kawinnya, dan itu memang diberikan kepada perempuannya. Hatta sehingga idakana ketika ada siapa Nabi bitoriki di jalan Khaybar menuju Madinah, ya, jalan Khaybar menuju Madinah, jahazatha maka mempersiapkan ha pada Sofia lahu untuk Nabi siapa Ummi Sulaim. Jadi jahazatha itu apa? Kalau sekarang itu di make up, dimuak, di make up pacai manten. Nah ketika Nabi berjalan menuju ke Madinah, pulang dengan rombongannya, nah Ummi Sulaim ini macai Sofia, dandani, make upi Sofia. Fa'ahdadha maka hadiah siapa Ummi Sulaim ha pada Sofia lahu untuk Nabi minal laili dari malam. Setelah selesai di make up, lalu Ummi Sulaim ini Nabi Ummi Sofia sudah selesai di make up. Wah, Nabi melihatnya, wah, mungkin lulu tiba erek setelah di make up lah kok wahyu, lah kok cantik, ya pantes ae rojul itu lapor kepada Nabi kalau nggak pantes Sofia diberikan dihyah. Nah, ini nggak tahu ini rojul yang lapor kepada Nabi itu apa cemburu apa ya nggak tahu. Catokno kanggo aku tibake kayak dihyah akhirnya lapor ke Nabi, ya nggak tahu. Dan di dalam hatinya Dihya, sopo yo yang lapor yo. Siapa yang lapor ini ke Nabi, kok Nabi sampai tahu kalau aku ngambil budak yang paling cantik. Catokno. Mungkin begitu perasaannya, mungkin. Fa'asbaha maka pagi-pagian siapa an-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam arosan menjadi pengantin. Jadi paginya Nabi menjadi pengantin dengan Sofia. Faqala maka bersabda Nabi, man barang siapa karena yang ada indahu di sisi orang opo syai'un sesuatu, maksudnya makanan,
Falyaji, maka supaya datang siapa orang bihi dengan membawa makanan. Lalu Nabi bersabda, ayo barang siapa yang ada makanan di rumahnya, maka ketika datang supaya dibawa makanannya. Nah ini berarti kalau ya mungkin mubaliknya nikah ya ini, maka jamaah sak kelompoknya ya apa istilahnya ya, urunan makanan apa yang ada di rumahnya dibawa gitu. Mungkin saya telur baladonya oke gitu. Saya sayur asemnya siap gitu. Saya nasinya oke ya seperti itu. Dan itu terjadi ya. Calegnya menikah, kemudian jamaahnya itu berbondong-bondong sodakoh membuat makanan untuk ajkaro fi fakhidi ya, di dalam paha. Jadi Nabi pernah mengangkat kain izarnya sampai Nabi kelihatan pahanya itu. Jadi ya sekali-sekali ya nggak apa-apa, tapi tetap itu termasuk aurat ya, auratnya laki-laki, jadi harus ditutup ya. Babun bab fikam, di dalam berapakah tusolli sholat siapa almar'atu perempuan fisyabi di dalam pakaian. Jadi perempuan sholat memakai pakaian berapa. Jadi kalau laki-laki itu kan cukup dengan satu pakaian. Kalau perempuan ini menggunakan berapa pakaian. Waqala, dan berkata siapa Ikrimah, lawarot, seandainya menutupi siapa perempuan jasadaha pada jasadnya perempuan, badannya, fi saubin di dalam pakaian, la ajastuhu, niscaya memperbolehkan aku pada kelakuan. Menurut Ikrimah, seandainya perempuan dengan satu pakaian itu sudah cukup untuk menutupi badannya, maka itu aku anggap cukup sholatnya dengan satu pakaian. Yang jelas pakaiannya itu dapat menutupi semua aurat. Contohnya sholat pakai daster ya. Sholatnya pakai baju daster ya, itu ya boleh, asal dasternya itu menutupi aurat ya. Yang nggak boleh itu ya pakai daster kemudian dasternya lobangnya pas di pantat, nah, sehingga orang lain bisa melihat pantatnya. Ini nggak boleh itu tidak diperbolehkan. Yang jelas pakaian itu bisa menutupi semua auratnya semua tertutup, itu boleh digunakan untuk sholat. Kalau sekarang ya insya Allah ya banyak yang mempunyai abaya ya, bahkan satu lemari abaya semua isinya ini. Hadatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib an Zuhri qala akhbarani Urwa an Aisyah qalat, berkata Aisyah, laqad kana, niscaya sungguh telah ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli, salat siapa Nabi, al-fajr, pada subuh. Fayashhadu, maka mendatangi ma'ahu bersama Nabi siapa an-nisa'u, beberapa perempuan.
minal mu'minati, dari orang-orang perempuan yang iman. Mutalaffaati, dengan berselimut. Dengan berselimut. Fi murutihina, di dalam beberapa pakaiannya perempuan. Suma, kemudian yarjina, kembali mereka, ila buyutihinna, pada beberapa rumah mereka. Pada beberapa rumah mereka. Ma ya'rifuna, tidak kenal pada mereka siapa ahadun, seseorang. Jadi Aisyah menjelaskan bahwa Nabi pada waktu itu sholat subuh. Setelah sholat subuh, Nabi itu didatangi oleh beberapa perempuannya orang-orang iman yang keadaannya dengan berselimut, menggunakan pakaiannya. Jadi badannya itu ditutupi. Badannya ditutupi dengan selimut. Kemudian mereka pulang ke rumah, tidak ada seseorang pun yang kenal sama mereka. Jadi dikerubuti, ya. Perempuan itu kerubutan dengan kain, ya. Kerubutan dengan kain, kemudian pulang ke rumah dan tidak ada yang mengenal mereka karena ya kerubutan, ya. Semua anggota badannya itu ditutupi dengan kainnya, sehingga orang lewat atau berpapasan tuh nggak kenal sopo yo, ya, karena yang dikelihatan cuman matanya saja. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwa kalau perempuan sholat itu selalu badannya tertutup, kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kalau sholat pakai daster boleh, sholat pakai baju potongan atasan sama bawahan itu juga boleh, selagi baju itu bisa menutupi auratnya, boleh. Tapi sekarang ya sudah banyak abaya yang langsungan atau yang mukena, itu juga sudah banyak, sehingga ketika sholat ya pakai abaya, pakai mukena. Tapi secara dalil diperbolehkan perempuan sholat menggunakan dua pakaian. Yang penting dua pakaian tersebut menutupi aurat, ya, penting menutupi auratnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Dari awal sampai akhir ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.